Oke, saya kira ada sabotase, enggak ada sebenarnya. Haleluya. Baik, saya sebelum sampaikan firman, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aris Narang. Saya berasal dari Kota Palangkaraya. Puji Tuhan, tidak kebetulan saya dipertemukan dengan Pastor Petrus di bulan lalu, ya, di rumah sakit ya, Pastor ya. Ya, waktu itu Ibu terkasih kami, Pastor Erika, sudah pulang ke rumah Bapak, dan pada saat itu kami bertemu. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman tentang beri judul dengan bersyukur. Yuk sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3, bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita selalu bersyukur? Nah, kenapa saya ambil judul ini? Karena dalam 12 bulan, saya secara pribadi selalu bersyukur pada Tuhan. Begitu juga saudara, katakan amin. Baik, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu bersukacita. Berdoalah senantiasa. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, kenapa? Nah, kenapa kita harus bersyukur, saudara? Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, mesti ada percobaan. Ada pencobaan, saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan baik itu mesti ada masalah dalam hidup kita, saudara. Ya. Kedua, ketiga, kenapa? Karena Tuhan baik itu hidup kita jadi susah. Banyak pergumulan, saudara. Karena bersama Tuhan itu katanya. Kenapa? Jadi orang Kristen itu banyak dihina dan sebagainya. Ya. Kalau kita mau ibadah biasanya dihalangi dan lain-lain. Tapi itulah sebagai orang Kristen, saudara. Nah, saudara yang terkasih, banyak pertanyaan dari banyak orang, bahkan kita sendiri bertanya-tanya. Tahukah saudara, tanpa ada kematian, tidak ada kebangkitan. Betul saudara? Yesus mati di kayu salib, dan 3 hari setelah itu dia bangkit, saudara. Tanpa ada sakit penyakit, tidak ada yang kesembuhan. Tuhan tolong kita semua. Amin, saudara. Kemudian, tanpa ada kesulitan, pasti tidak ada mujizat. Nah, saudara yang terkasih, kenapa Tuhan izinkan semua ini, saudara? Coba. Ya. Tuhan izinkan semua ini karena Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, saudara. Apa itu kasih karunia? Semua pasti tahu. Tidak perlu saya sebutkan. Kenapa? Karena saudara ada di sini, itu berkat ada kasih karunia. Anda bernapas, itu ada berkat kasih karunia. Karunia saudara bisa bernapas. Saudara kalau bangun pagi, hari ini baru saja saya dapat WA, sahabat saya, teman saya baru saja meninggal tadi pagi kena serangan jantung. Dia anggota DPRD di Kota Palangkaraya. Kita nggak tahu, dia kena serangan jantung dan meninggal hari ini. Tapi puji Tuhan, dia memang anak Tuhan. Saya bilang dengan keluarga, tetap tabah. Itu kejadian. Nah, saudara, kenapa Tuhan izinkan? Karena dia punya kasih karunia kepada kita, saudara. Alasan Tuhan lakukan hal itu kepada kita. Apa alasannya Tuhan? Ya, karena ingin menunjukkan kebesarannya. Apa alasannya? Yuk kita baca di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk, 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya, saudara. Nah, Tuhan ingin menunjukkan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Apapun masalah saudara, apapun persoalan kita dalam hidup ini. Saudara, Tuhan ingin menunjukkan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Apa saja masalah kita? Nah, menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong kita. Amin. Saudara, kita berserah kepadanya. Kemudian mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk. Ya,
mau diubahkan dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saya tinggal di Palangkaraya, saya sekarang 49 tahun, kurang lebih 20 tahun saya 25 tahun ya, saya sudah beristri dan 4 anak, 1 menantu, 3 cucu ya. Saya sudah menikah 25 tahun, luar biasa saudara, ada anugerah Tuhan. Saya selalu bersyukur ya, saya bisa diubahkan Tuhan. Ya, terutama untuk bisa melayani Tuhan. Kalau lihat latar belakang saya tidak mau lagi melihat ke belakang, tapi saya ingin melihat ke depan. Karena di depan, apa tadi Tuhan inginkan? Ada yang dinyatakan bahwa apapun yang akan di depan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin, saudara. Kita hanya berminta, bermohon, dan berdoa. Siapa tahu besok jadi apa, saudara. Ya. Nah, di dalam ayat ini kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, saudara. Nah, maka di dalam Efesus 5 ayat 20 ya dikatakan, yuk kita baca aja deh sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paling gampang sekali menjadi orang Kristen. Hanya dengan menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat perlindungan. Nah, saudara, saya akan sampaikan ada 3 cara hidup dapat lebih bersyukur di dalam hidup ini. Kenapa bersyukur itu sangat sulit, saudara? Oh, mohon maaf, ada di kelewatan. Ada 3. Nah, tidak masuk ya ke dalam, ada 3 poin. 3 cara kita lebih bersyukur dalam hidup, ada masuk? Sebelum ini nih, sesudah Efesus ini. Baik, saya bacakan saja. 3 cara dapat kita bersyukur dalam hidup. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. 1 poin. Oke? Yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua yang telah terjadi tidaklah terlepas dari semua rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Adalah rancangan terbaik. Amin. Yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan di dalam hidup kita. 3 poin ini, saudara. 3 poin ini kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kita harus menyadari ya apa yang sudah dirancangkan Tuhan, semuanya adalah rancangan terbaik. Yang ketiga adalah kita harus bersyukur dalam kehidupan kita dan akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Ketenangan itu apa? Ketenangan itu adalah kita dapat beribadah dengan tenang, kita dapat memuji Tuhan dengan tenang, kita menghadapi masalah kita dengan tenang, kita menghadapi pergumulan kita dengan tenang, kita dapat bekerja dengan tenang, kita dapat melayani dengan tenang. Katakan amin. Semuanya Tuhan sudah atur. Ada rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Nah, poin kedua, kenapa bersyukur itu sangat sulit, saudara? Saya balik, tadi kita sudah bersyukur gampang. Tetapi setelah kita melihat, kenapa bersyukur itu sangat sulit? Karena tadi, kalau ada pergumulan, hal yang tidak selesai, kita jarang bersyukur. Hari ini, senior pastor kita, Pastor Chun, saya adalah anak rohaninya Pastor Chun. Saya senang sekali tadi pagi menerima WA dari teman-teman, ya di dalam khotbah beliau pagi tadi. Saya ini kan saat doamu dijawab, berarti tadi ada permohonan doa ya. Engkau setia beribadah, melayani dan lain-lain. Itu biasa, karena kita happy. Saat doamu tidak dijawab, engkau tetap setiakah? Setia beribadahkah? Setia melayanikah? Kalau saudara melakukan hal itu, itulah anak-anak Tuhan yang sejati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, saya luar biasa. Saya merinding tadi baca. Karena saya monitor terus, Pastor. Ya. Saya merasakan bagaimana Pastor Chun kehilangan ibu terkasihnya, istrinya, ya, karena kami cukup dekat dengan beliau. Jadi saya monitor beliau khotbah pagi hari ini. Ya. Firman ini luar biasa.
ketika doa tidak dijawab, katanya, engkau tetap setia, engkau tetap melayani, engkau tetap menyatakan kasih Tuhan, karena Tuhan menolong, itulah anak-anak Tuhan. Luar biasa kan? Ya, ini harus dicamkan bagi kita semua, bukan hanya bagi jemaat atau jemaat YHS Palangkaraya, ya. Tapi kenapa bersyukur itu sangat sulit? Nah, saudara, diterapkan di tengah situasi yang kita harapkan, ya, tidak sesuai dengan realita. Kenapa tidak sesuai dengan realita? Karena susah, sulit. Sering kita katakan bahwa susah, sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu, karena tidak tahu bersyukur tadi. Bersyukur itu kan mengenang kebaikan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Nah, tapi hal-hal yang itu bisa kita lakukan yang terbaik, saudara. Nah, perhatikan, saudara, ketika masalah kita besar, ya, masalah kita besar, maka saudara dan saya bisa jadi kecil. Kenapa? Karena masalahnya lebih besar, jadi kita lebih kecil. Karena masalah itu besar sekali, kita rasanya sulit untuk keluar dari masalah itu, saudara. Nah, dan pada akhirnya, ya, saudara yang akan dikuasai oleh masalah itu. Karena besarnya masalah itu, saudara jadi kecil, jadi masalah itu yang akan menguasai saudara. Nah, tapi saudara, kalau masalah saudara besar, harusnya saudara mengucap syukur. Nah, betul tidak? Kalau kita mengucap syukur, masalah itu jadi kecil, saudara. Sehingga saudara akan jadi besar. Ketika kita mengetahui masalah itu besar, tapi kita bersyukur, kita hadapi masalah itu, kita jadi besar. Amin. Amin, saudara. Saudara pernah mengalami masalah enggak? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Lambaikan tangan. Pastor Petrus ada masalah? Pasti ada masalah. Masalah apa saja. Ya. Masalah pelayanan juga pasti ada, Pastor Petrus. Ya. Nah, tetapi karena bersyukur, pelayanan itu jalan, Tuhan akan mengikuti, mengiringi, dan Tuhan akan tolong. Amin. Begitu juga saudara dan saya. Ketika saudara ada masalah, saudara serahkan kepada Tuhan dan bersyukur. Ketika itu, Tuhan akan tolong. Amin. Nah, Tuhan punya berbagai cara, saudara, untuk menyelesaikan masalah saudara. Nah, tetapi kita juga harus punya kepekaan untuk melakukan sesuatu. Kita harus apa, saudara? Berhikmat. Gimana berhikmat, Pastor? Berhikmat itu minta pertolongan Tuhan, berdoa, bermohon dengan Tuhan. Tuhan akan tolong. Saya juga nggak tahu, pernah saya mendapatkan masalah, saya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Hanya dengan berdoa. Tuhan akan selesaikan dengan caranya Tuhan. Betul, saudara? Ada yang tahu cara Tuhan? Nggak ada yang tahu caranya Tuhan. Saya latar belakang saya pengusaha, saudara. Saya orang bisnismen. Ya. Bisnismen juga orang politik. Tapi ketika saya diubahkan Tuhan, ya, cara berbisnis saya, cara berpolitik saya berbeda. Cara saya di rumah tangga juga berbeda. Saya sudah 25 tahun menikah, 4 anak. Ya. Istri saya bilang, kamu sudah berubah. Jangan jadi megaloman, saya bilang. Kamu harus berubah. Yang Tuhan inginkan adalah menjadi suami yang baik. Begitu juga istri saya. Saya ingin kau berubah, tapi berubah bukan menjadi Wonder Woman, tetapi ingin berubah menjadi istri yang baik. Takut Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita fokus tadi dengan mengucap syukur, saudara. Dengan ada hikmat, ya, menyerahkan pertolongan, minta pertolongan Tuhan. Nah, jikalau kesempatan itu saudara tidak ambil, saudara. Nah, jikalau kesempatan saudara tidak ambil dan saudara tidak lakukan hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan kepada saudara, maka kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain. Saudara akan menyesal. Ya. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu, ya, Dia akan berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mensyukuri kebaikan itu, kita akan melihat kepada orang lain. Ya, orang lain kok diberkati, saya tidak diberkati, katanya. Ya, kenapa? Ya, karena kita tidak berhikmat, saudara. Tapi kita berhikmat, kita minta permohonan, pertolongan dengan Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita dengan cara Tuhan. Ada yang tahu cara Tuhan menolong? Tidak ada yang tahu, tapi Tuhan akan menolong dengan caranya Dia. Amin, saudara. Nah, maka kesempatan yang diberikan kepada orang lain tadi saya sampaikan, kita akan melihat, saya minta ini Tuhan, tapi orang lain yang menerimanya. Kita tidak menerima. Ya. Karena kita tidak mengambil kesempatan yang tadi Tuhan sudah berikan. Nah, kesempatan itu adalah kesempatan yang baik untuk kita lakukan. Lakukanlah hal-hal yang baik. Tuhan inginkan lakukan hal baik. Maka apa yang kau lakukan dalam hal-hal yang baik, Tuhan akan
memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan ya, dan selalu berdoa dengan Tuhan, maka sensitivitas kita untuk mengambil keputusan pasti itu juga sangat baik, saudara. Keputusan saya dan saudara mengambil keputusan untuk datang ke gereja itu adalah keputusan yang baik. Kenapa? Saudara datang ke sini berdoa, ya, kemudian bernyanyi dan akhirnya mendengarkan firman, dan saudara pulang akan lebih baik. Amin, saudara. Karena saudara datang ke sini itu tidak akan pulang dengan sia-sia. Ketika saudara mendengarkan firman, firman itu tidak akan sia-sia. Itu ada dalam firman Tuhan. Amin. Walaupun ini ada saudara-saudara jemaat kita yang tidak bisa hadir, ya, onsite di rumah, mendengarkan melalui YouTube, bahkan meeting Zoom, ya, mereka semua diberkati karena mendengarkan firman. Amin. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Walaupun keluarnya dari mulut saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Amin, saudara. Nah, kesempatan itu kita ada sensitivitas kita untuk mengambil keputusan. Amin. Nah, apa yang akan kita lakukan, saudara? Semakin kita berdoa, selalu dekat, ya, kita harus tenangkan hati kita. Tenangkan hatimu, ya, dan berani ambil keputusan. Kita hidup jangan pasif, saudara. Apa itu pasif? Hanya monoton. Ya, kita harus lebih aktif. Harus aktif. Berinisiatif. Ya, kreatif. Dalam memutuskan sesuatu yang baik. Amin. Ya. Nah, pagi ini, saudara, dan kita ada di penghujung di akhir tahun, di bulan Desember 2021. Dan kita akan memasuki tahun 2022. Ada yang tahu di tahun 2002 apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Di akhir tahun kita dikejutkan dengan COVID Omicron. Kita tidak tahu. Sekarang sudah ada 3 katanya. Malah dekat-dekat kita ini. Wisma Atletnya. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan. Ada benteng-benteng perlindungan Tuhan untuk kita. Amin. Saudara masuk ke gereja, pulang lebih dibenteng. Saudara yang ada di rumah, berdoa, bermohon, dilindungi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, ayo. Ya, luar biasa. Tuhan senang mendengarkan kita, bahwa kita percaya ada perlindungan. Nah, Tuhan akan lakukan perkara besar di tahun depan. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan punya rencana. Punya rencana yang besar terhadap kehidupan saudara dan saya, saudara. Katakan amin. Ya, cara kita dapat lebih bersyukur dalam hidup apa saja, saudara. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan hidup kita. Kita sudah selamat, saudara. Ketika Tuhan datang, 6.000 tahun yang lalu, bukan 2.000 lagi, 60.000 tahun yang lama sekali. Tuhan sudah datang ke bumi ini. Dan dia datang untuk segala dosa saya dan saudara. Dan dia mati. Nah, kemudian dia bangkit. Coba kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Bingung deh, sama saja dengan yang orang-orang. Tapi ingat, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu ada keselamatan, saudara. Amin. Ada keselamatan. Percaya bahwa menjadi orang Kristen ada keselamatan. Keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, kita akan reborn. Kita akan lahir baru, saudara. Kapan lahir barunya? Sekarang kita sudah lahir baru. Kita orang baru. Ya, di hadapan mata Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan semua, saudara. Ya, karena hidup saudara dan saya ada pertolongan Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita Yesus. Ya. Karena kata-kata bersyukur, ya, kita sudah ada di sini, kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa bekerja, kita bisa melayani Tuhan karena kasih anugerahnya Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ya, kita akan selalu mengucap syukur di dalam hari-hari kita. Di tahun 2021 kita lewati bersama. Banyak suka duka, pasti. Ya, di 2022 kita hanya minta pertolongan Tuhan. Karena kita minta Tuhan, rancangan mulai yang terjadi adalah rancangan yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Katakan amin. Tidak ada rancangan Tuhan yang buruk terhadap hidup kita. Saya pernah begini, saudara, saya kesaksian. Ketika saya melakukan hal yang tidak baik.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kau rancangkankah ini rancangan yang tidak baik? Tapi Tuhan jawab dengan rancangan Tuhan yang lebih baik kepada saya. Itu yang saya alami. Jadi saya percayakan firman Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah yang tidak baik. Rancangan Tuhan selalu yang baik. Amin, saudara. Haleluya. Ini sisa 2 menit lagi. Cepat sekali, saudara. Karena kalau bersyukur ini mungkin panjang sekali ini. Ini sudah pukul 11 lewat. Tapi saya percaya, karena kita bersyukur, sepanjang hari kita bersyukur 24 jam, kemudian ada 1 bulan, 30 hari, kemudian ada 12 bulan kita bersyukur, kemudian ada 365 hari kita bersyukur. Karena di dalam ada jangan takut. Tadi ada baca jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, maka berkat-berkat itu tidak akan datang kepada kita. Nah, saudara, teman-teman musik silakan persiapkan diri. Terakhir, saya sampaikan kepada saudara, dengan kita selalu mengucapkan syukur, saudara, ya, ada mujizat, amin. Ada pertolongan Tuhan, amin. Ya, ada anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini saya menyampaikan sedikit tentang firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara diberkati di tahun 2021 ini dan saudara akan lebih diberkati di tahun 2022. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal ya 25 Desember 2021 dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Hidup kita lebih sejahtera, lebih makmur, dan kita lebih bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoakan firman Tuhan. Kita siapkan diri kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini